Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih wa kataba lahum rabbuhum izzad dunya wa syahadatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah pada kesempatan waktu fajar yang berbahagia ini. Allah mudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan hamba yang dicintai oleh Allah. Dan untuk memulai kajian ini Allah memberikan petunjuk kepada kita. Panjenengan bisa bersami di Al-Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat yang ke-31. Di surat Ali Imran ayat 31 ini ditunjukkan hamba yang dicintai oleh Allah, yang diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah. Di ayat itu Allah tunjukkan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Ikuti aku siapa? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, maka hendaknya kita mengikuti dan mencontoh. Mencontoh apa? Ketaatan dan jalan kemuliaan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga betul-betul kita akan mendapatkan hidup yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan bisa bersani di Al-Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 132. Di surat Ali Imran ayat 132 dengan sangat jelas Allah tunjukkan wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Jika dalam hidup ini kita menempuh jalan kemuliaan, yaitu hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah, dan kemudian kita mencontoh bagaimana ketaatan Rasulullah kepada Allah, maka yang kita dapatkan adalah hidup kita itu kemudian menjadi hidup yang dirahmati oleh Allah.
Maka di ayat ini dengan sangat jelas payung Allah itu diberikan bagi siapa? Bagi orang yang hidup menyelamatkan diri dari kehinaan dan memilih hidup dalam kemuliaan. Apa hidup dalam kemuliaan itu? Hidupnya orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab takwa itu ada 3 bagian. Takwa Allah, ayyu ta'afala yuksha. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang dalam hidupnya benar-benar taat kepada Allah. Yang kedua, takwa Allah wa yuskara fala yukfar. Orang yang bertakwa itu selalu bersyukur dan menyelamatkan diri dari kekufuran. Yang ketiga, takwa Allah wa yudkaru fala yunsa. Orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang betul-betul hidupnya tenang, tentram dan damai, karena dalam hidup dia tidak pernah lalai. Dia selalu ingat kepada Allah. Maka cobalah kita lihat bagaimana hidup yang dirahmati Allah, hidup yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana tertuang, panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-27, surat An-Naml, ayatnya ayat 19. Ada doa luar biasa yang diajarkan oleh Allah, di mana doa itu diawali dari minta kepada Allah supaya hidup kita ini dimuliakan Allah. Dan doa ini diakhiri dengan minta kepada Allah supaya hidup kita ini betul-betul dirahmati Allah, menjadi hidup yang dimuliakan oleh Allah. Coba panjenengan pirsani ayatnya itu. Fatabassama dhahikam min qauliha faqala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Doa ini diawali dari minta, dikelompokkan jadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu dari orang yang dimuliakan Allah tadi adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Maka Rabbi auzi'ni an ashkur, ya Allah bimbing, ya Allah ilhamkan kepada kami, antarkan, tuntun kepada kami, agar kami ini Engkau catat menjadi hamba-Mu yang abdan syakur, yang pandai bersyukur. Syukur ini adalah bagian dari orang yang menempuh jalan kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan orang itu dicatat menjadi hamba yang bersyukur. Ada 3 hal penting. Pertama, orang bersyukur itu orang yang mampu bersikap iktirafan. Iktirafan itu menyadari semua yang kita miliki itu tidak mengantarkan kesombongan, tapi menyadari semua ini adalah hadza min fadli Rabbi. Harta kita, jabatan kita, semua pernik-pernik kemewahan, kesenangan, kehidupan di dunia ini disadari betul itu adalah dari Allah, bukan karena diri kita. Itu namanya iktirafan. Itu bagian dari orang yang tercatat menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Yang kedua, yang dimasukkan dan dikategorikan hamba yang pandai bersyukur itu adalah mampu bersikap tahadus bin nikmah. Apa tahadus bin nikmah itu? Mengabarkan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah, bukan dalam bentuk kesombongan, tapi semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu dikabarkan dalam bentuk ketaatan, dikabarkan dalam bentuk kedekatan dan peningkatan kualitas ibadah. Itu namanya tahadus bin nikmah. Sampai ada contoh besar itu Pak, di Quran itu apa itu Pak? Surat Quraisy.
li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i washaib. Baru ayat yang ketiga, falyabudu rabbal bait. Menurut tafsir, linya itu kan litaklim. Kalimat bersyarat. Ilaf itu kenikmatan-kenikmatan besar yang tidak diberikan kepada siapapun. Apa contohnya? Diberi kota Mekah. Awak dewi dikai Surabaya kali. Diberi apa lagi? Ka'bah. Diberi apa lagi? Sumur Zam-Zam. Kurang apa? Dan yang paling luar biasa, kepada orang Quraisy itu diberikan kado terindah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad di tempat mereka. Mestinya itu bersyukur. Dan kalau kita periksa, kata Quraisy itu selalu identik dengan sesuatu yang besar. Dari Korosa itu himpinan dari kabilah-kabilah menjadi satu kekuatan. Beberapa riwayat tafsir, Quraisy itu adalah predator dasar laut. Hidup di laut dalam yang tidak hanya memangsa ikan kecil dan besar. Kapal-kapal itu dihabiskan. Saking luar biasanya Quraisy. Ada beberapa riwayat. Bahkan di dalam beberapa kitab itu ada menukilkan kata Quraisy itu ya selalu identik dengan yang besar. Ada di dalam kitab kuning itu apa ya? Kitab Durratun Nasihin itu juga diceritakan idza jaa yaumul qiyamah. Besok ketika datang hari kiamat, kharaja min jahannam, maka keluar dari neraka jahanam. Apa? Ismuhu Quraisy katanya. Yang bernama Quraisy. Apa Quraisy itu? Min waladil aqrabi. Sejenis anak kalajengking. Yang menarik di riwayat itu dijelaskan, tuluhu ma bainas sama'i wal ard wa urduhu minal masyriqi ilal maghrib. Masya Allah, gedenya itu memenuhi bumi. Jadi kata Quraisy itu selalu identik dengan sesuatu yang besar. Mestinya itu bersyukur. Kalau itu belum menjadikan engkau bersyukur, ditambah yang kedua. Apa Pak? Ila bihim rihlatas syita'i washaib. Engkau bebas mengadakan rihlah. Apa rihlah itu? Perjalanan, bukan safar. Kalau safar itu perjalanan senang-senang, Pak, itu safar. Kalau rihlah itu perjalanan yang berbahaya karena mereka membawa barang dagangan sekian banyak yang itu tidak mungkin dilakukan oleh suku lain kecuali Quraisy yang ada brand image, ada jaminan mutu. Orang-orang tidak akan pernah berani menyentuh Quraisy. Kenapa? Karena ada kasus besar itu Pak. Siapa itu? Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah. Ternyata yang hancur bukan Ka'bah tapi Abraha. Menggelar pasukan besar. Apa Pak? Tunggangannya saja istimewa. Apa itu? Gajah. Tunggangannya Abraha itu namanya Mahmud. Mahmud itu begitu menghadap Ka'bah, belok lagi, dibalikkan lagi, belok lagi. Dipukul dengan pukulan yang keras. Tidak semakin dia beranjak, tapi semakin. Sampai singkat cerita, kisah ini menunjukkan Abraha hancur lulu lantak, bukan Ka'bah. Itu menjadi momok seantero Jazirah Arabia. Itu menjadi kabar yang mengerikan. Siapa saja yang mau bermasalah dengan suku Quraisy. Sehingga mereka bebas, leluasa, baik pada waktu musim panas maupun musim dingin. Mestinya itu bersyukur, tapi orang Quraisy tidak bersyukur. Nah, bagaimana bentuk rasa syukur itu ditunjukkan? Yaitu apa? Fal ya'budu rabbahal bait, yaitu rukuk dan sujud, beribadah, mengabdi kepada Allah. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang semakin dekat dengan Allah, semakin meningkatkan kualitas kehambaannya, beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang dicatat menjadi hamba yang bersyukur itu selain iktirafan, tahadus bin nikmah,
Yang ketiga adalah tasrifan. Apa tasrifan? Tasrifan itu memanfaatkan semua yang diberikan oleh Allah, itu digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk beramal soleh. Itu namanya tasrifan, dan itu adalah bagian dari orang yang bersyukur kepada Allah. Hidup yang dirahmati Allah, minta kepada Allah supaya apa? Hidupnya dicatat menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, minta menjadi hamba yang pandai bersyukur, dan bersyukurnya sempurna. An'amta alayya wa ala walidayya. Bersyukur atas nikmat yang kami rasakan. Sungguh kami mengerti segala kesuksesan yang kami rasakan ini tidak pernah lepas dari jasa, pengorbanan, air mata, darah dari kedua orang tua kami. Maka jadikan kami, ya Allah, anishkurli wali walidayk, bersyukur kepada Engkau ya Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Jangan sampai saya tumbuh menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih, tumbuh menjadi anak yang durhaka. Jadikan kami menjadi anak yang berbakti. Maka itu syukur yang sempurna. Minta kepada Allah dimuliakan, menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu salah satu bagian pentingnya adalah bersyukur. Kemudian yang berikutnya apa? Minta kepada Allah supaya semua yang kita lakukan itu dicatat menjadi amal soleh. Wa an a'mala solihan tardau, yang Engkau ridhoi. Wa adkhilni, dan masukkan di rahmatika fi ibadika solihin. Doa ini diakhiri dengan minta kemuliaan, minta kepada Allah supaya apa? Dirahmati Allah. Dan orang itu tidak akan dirahmati oleh Allah ketika dia tidak memilih hidup dalam kemuliaan, menjadi hamba yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Maka orang-orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah, dia menjadi orang yang dirahmati Allah. Orang-orang yang ingkar, durhaka kepada Allah, maka dia orang-orang yang dalam hidupnya kehilangan rahmat dari Allah. Panjenengan bisa bersani Quran surat ke-7, surat Al-A'raf, ayatnya ayat 146. Allah sudah ingatkan, sa'asrifu an ayatiyal ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq wa iyaraw kulla ayati la yu'minu biha wa iyaraw sabila rusdi la yatakhiduhu sabila wa iyaraw sabilal ghayyi yatakhiduhu sabila dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Aku jauhkan dari rahmatku. Siapa? Orang-orang yang yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Orang yang sombong. Sombong itu, al-kibru itu ciri pertama, batalul haq. Menolak kebenaran. Tidak mau diatur oleh Allah. Tidak mau mengambil petunjuk yang diberikan oleh Allah. Batalul haq. Yang kedua, orang sombong itu cirinya dengan semua kelebihan yang diberikan oleh Allah tidak menjadikan dia tahu diri, sadar diri, tapi justru meremehkan dan merendahkan orang lain. Itulah orang yang sombong. Dan di surat Al-A'raf ayat 146 ini dengan jelas orang yang kehilangan rahmat Allah, orang yang kehilangan cinta dan kasih sayang Allah adalah wa iyaraw kulla ayati la yu'minu biha. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dia tidak mau beriman. Wa iyaraw sabila rusdi la yatakhiduhu sabila. Jika ditunjukkan kepadanya, inilah orang yang sukses, orang yang bahagia, melangkah dengan pasti menuju ke kedamaian dan kebahagiaan,
karena berjalan mengikuti cahaya petunjuk yang diberikan oleh Allah dengan terang benderang, dia dengan tetap sombong. Apa yang dikatakan? La yatakhidu sabila, saya tidak mau mengikutinya. Berikutnya, wa iyarau sabilal ghayyi, jika ditunjukkan kepadanya ini jalan hina yang membawa kecelakaan, hidupmu akan timpang, engkau akan merasakan kerusakan dan kehancuran, jangan ikuti. Wa iyarau sabilal ghayyi, dia tetap dengan kesombongannya. Jawabannya apa? Yatakhiduhu sabila, saya tidak peduli, saya melewatinya. Kenapa begitu? Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina. Yang demikian itu disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat Allah, wa kanu anha ghafilin, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Bagaimana orang-orang yang lalai ini? Maka betul-betul dia kehilangan rahmat Allah. Dia menjadi orang yang kehilangan cinta dan kasih sayang Allah. Panjenengan bisa persani Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 179. Di ayat 179 itu Allah tegaskan, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Aku masukkan ke dalam neraka jahanam. Bagi siapa? Bangsa jin. Begitu juga dengan bangsa manusia. Manusia yang seperti apa yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam? Yaitu manusia-manusia yang tidak mampu lagi menggunakan segala potensi kebaikannya. Dia punya mata, dia punya telinga, dia punya hati. Semua potensi yang diberikan oleh Allah ini, matanya tidak mampu lagi melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Telinganya tidak mampu lagi mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah. Kalau sudah begitu, derajat dan kualitas kehambaannya turun dari makhluk terbaik manusia, tidak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah. Oleh karena itu, para jamaah, bagaimana orang-orang yang dicintai oleh Allah? Di hadis qudsi itu dengan sangat jelas Allah tunjukkan, dan itu menjadi jaminan. Masa kita tidak percaya? Ketika Allah telah menyatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil khair wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarul ladzi yubsiru bihi wa yadahu alladzi yabtishu biha wa rijluhu alladzi yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la uqitanna. Allah yang menyampaikan di hadis qudsi ini, orang-orang yang dicintai Allah, kekasih-kekasih Allah. Siapa kekasih Allah itu? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai. Hambaku yang selalu taqarrub, hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku, melaksanakan semua yang aku perintahkan, melaksanakan semua yang aku wajibkan, dan mendekatkan kepadaku dengan apa yang aku sunnahkan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Maka pasti mereka akan aku cintai. Dan bagaimana orang-orang yang dicintai oleh Allah? Ada jaminan yang diberikan oleh Allah. Di hadis qudsi ini ditunjukkan, aku Allah sebagai matanya. Mata ini dibimbing oleh Allah. Aku Allah sebagai telinganya. Telinga ini dibimbing oleh Allah. Aku Allah sebagai tangannya. Tangan ini dibimbing oleh Allah. Aku Allah sebagai kakinya. Kaki ini dibimbing oleh Allah. Kalau dia minta tolong,
pasti akan aku tolong. Kalau dia minta perlindungan, pasti akan aku lindungi. Inilah jaminan bagi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Hidupnya betul-betul dalam bimbingan Allah. Segala potensi-potensi keunggulan yang diberikan oleh Allah akan sedemikian luar biasa. Akan menjadi fungsional. Matanya mengantarkan menuju kekaguman kepada Allah. Telinganya menuju kekaguman kepada Allah. Tangan dan kakinya menuju kekaguman kepada Allah. Teguh keyakinan kepada Allah. Kemudian dia hidup dengan penuh ketaatan. Berserah diri kepada Allah. Yang pada gilirannya betul-betul dia akan merasakan, menikmati kenikmatan, kebahagiaan, kehidupan sempurna. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Di dunia dia merasakan kenikmatan kebahagiaan itu. Dan di akhirat dia akan merasakan kelanjutan, keberlangsungan, kesempurnaan, kebahagiaan yang disediakan oleh Allah. Maka dengan sangat jelas di hadis qudsi ini Allah tunjukkan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang selalu taqarrub, selalu mendekatkan diri kepada Allah, menghindarkan diri dari segala bentuk kehinaan, tetap merawat dan menjaga hidup dalam kemuliaan, yaitu apa? Hidupnya selalu taat kepada Allah. Hidupnya selalu menggunakan bimbingan dan petunjuk dari Allah. Sehingga betul-betul dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah itu, dia bisa menikmati dan merasakan kebahagiaan kehidupan. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-17. Surat Al-Isra, ayatnya ayat 105. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Di ayat ini jelas kegembiraan, kebahagiaan akan hadir bagi siapa? Bagi orang yang hidup dengan benar, mengikuti kebenaran petunjuk yang diturunkan oleh Allah. Orang itu akan menderita jika dia hidup memperturutkan syahwatnya, tidak mau mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Di ayat itu jelas Allah turunkan Al-Quran itu dengan benar, dan semua isi Al-Quran itu adalah kebenaran, dan diutus Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Tidak ada lain kecuali membawa kabar gembira, kegembiraan dan kebahagiaan bagi orang yang hidupnya teratur, tertib, benar, mengikuti petunjuk kebenaran yang diberikan oleh Allah. Bagi orang-orang yang menolak kebenaran, maka Rasul hadir untuk menyelamatkan dalam bentuk apa? Wa nadhira, memberi peringatan supaya mereka kembali ke jalan yang benar, mengikuti petunjuk Allah, jangan memperturutkan syahwat. Maka kalau kita mengambil sepenggal kisah episode orang-orang yang tidak mau mengambil petunjuk yang diberikan oleh Allah, panjenengan pirsani di Quran surat ke-36, surat Yasin ayat 13, ayat 14. Apa yang dikisahkan oleh Allah? Allah tunjukkan kisah sebelum Nabi Muhammad, ketika orang memperturutkan syahwat, tidak mau mengikuti petunjuk, maka kehidupan mereka kacau, timpang, mengalami kerusakan dan kehancuran, sampai kemudian tindakan mereka melampaui batas dan kemudian dibinasakan oleh Allah. Ayat 13. Apa itu? Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idja'ahal mursalun id arsalna ilaihi musnaini faqadzabuhuma fa'azzazna bisalisim faqalu inna ilaikum mursalun. Allah memberikan contoh penduduk sebuah negeri yang timpang, yang kacau. Allah mau selamatkan, diutus 2 utusan, ditambah lagi 1 utusan, dan utusan itu datang. Begitu datang, disambut dengan sangat keras. Oleh keras kepalanya penduduk negeri itu, apa katanya? Segera angkat kaki dari tempat kami.
Kalau engkau tidak angkat kaki, maka engkau akan aku siksa, engkau akan aku rajam. Sebab kami semua hidup di sini kacau, menderita, bencana, bala, itu karena kehadiran kalian. Maka segera tinggalkan negeri kami. Utusan itu kemudian menyatakan, kenapa engkau timpakan semua kekacauan itu kepada kami? Kenapa engkau kambing hitamkan kami? Padahal sesungguhnya kalian mengerti kekacauan ini terjadi karena kalian tidak mau hidup tertib dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Kalian hidup dengan kacau, memperturutkan syahwat, mengikuti hawa nafsu, maka bertaubatlah, kembalilah ke jalan yang benar. Kami diutus oleh Allah, membawa petunjuk dari Allah untuk menyelamatkan kalian. Tapi keras kepalanya, sulit untuk bisa ditaklukkan. Sampai panjenengan ikuti ayat 20 sampai dengan ayat 28 dari surat Yasin. Ayat 20, wajah amin aqsal madinati rajul yas'a qala ya qaumi tabi'un mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Lari tergopoh-gopoh dari sudut kota seorang laki-laki. Dalam beberapa riwayat tafsir namanya Sirin An-Najr. Sirin An-Najr ini lari takut terlambat. Kenapa? Sebab dia mengerti bagaimana busuknya penduduk di mana dia tinggal. Maka dia khawatir utusan Allah itu akan dibantai. Maka dia berusaha tidak terlambat. Dan betul, Sirin An-Najr masih sempat mengikuti bagaimana yang dikatakan 3 utusan Allah itu. Maka kemudian Sirin An-Najr mengingatkan, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Saudara-saudaraku, ikuti utusan Allah itu, jangan ditolak. Kenapa? Sebab pertama mereka ajron. Apa ajron? Tidak minta imbalan. Apa yang dirampas dari kalian? Apa yang diminta dari kalian? Apa yang hilang dari barang kalian yang dirampas oleh utusan itu? Apa yang diminta? Tidak ada kan? Mereka datang betul-betul untuk menyelamatkan kalian. Maka ikuti, katanya. Yang kedua apa? Kalian harus ikuti karena mereka adalah orang-orang yang benar. Kenapa orang-orang yang benar? Muhtadun, yaitu orang-orang yang mendapat petunjuk. Ternyata semua itu seperti angin lalu. 3 utusan itu dibantai, termasuk Sirin An-Najr dibantai dengan siksaan yang luar biasa karena tindakan melampaui batas dari penduduk negeri itu. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah dengan cara yang sangat mudah. Tidak dengan tsunami, tidak dengan banjir, tidak dengan bala tentara yang besar yang diturunkan oleh Allah. Cukup dengan suara yang kecil, mereka semua binasa. Itu menjadi pelajaran berharga bagi kita umat Nabi Muhammad. Jika kita ingin menikmati dan merasakan kebahagiaan kehidupan, jika kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita hidup dengan benar, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Kita hidup dengan tertib dan teratur, mengikuti aturan yang diberikan oleh Allah. Sehingga jaminan yang diberikan oleh Allah, hidup kita betul-betul dalam bimbingan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka kenikmatan mana lagi yang diberikan melebihi orang yang matanya dibimbing Allah? Kenikmatan mana lagi yang dirasakan kecuali bagi hamba yang dicintai oleh Allah, yang telinganya dibimbing oleh Allah, yang matanya dibimbing Allah, yang tangan dan kakinya dibimbing Allah, yang dijaga, yang dilindungi oleh Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai' ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza akhbatuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarul ladzi yubsiru bih wa yadahu alladhi yaktishu biha wa rijhul ladzi yamsi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la u'itanna. Inilah jaminan yang diberikan oleh Allah.
Maka bagi orang-orang yang bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, maka dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Kalau dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, maka hidupnya betul-betul dibimbing oleh Allah. Matanya dibimbing Allah, tangannya dibimbing Allah, kakinya dibimbing Allah. Kalau dia minta pertolongan, pasti akan ditolong oleh Allah. Kalau dia minta perlindungan, pasti akan dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Allah memberikan hikmah ilmu yang bermanfaat. Allah memberikan payung rahmat kepada hidup kita, sehingga kesempatan umur yang diberikan oleh Allah menjadi ladang amal. Untuk kita mampu beramal soleh, untuk kita mampu hidup, semua yang kita lakukan betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, diri kita dijaga, dilindungi oleh Allah, keluarga kita, anak cucu, anak keturunan kita. Mudah-mudahan kita semua diantarkan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Kita mampu hidup beramal soleh, dan yang terpenting terutama, mudah-mudahan anak cucu, anak keturunan kita, cita-cita kemuliaannya mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diselamatkan dan dibahagiakanlah hidup kita dalam kebahagiaan sempurna, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Pada akhirnya marilah kita akhiri majelis ini dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertanya Ustadz, matur suwun Ustadz, untuk dicintai Allah tadi itu kan intinya niru Nabi. Nah, meniru Nabi itu kan teori dan praktek. Jadi baca petunjuk Al-Quran lalu dipraktekkan, kan begitu Ustadz ya. Nah, kalau kita detailkan lagi itu kan melakukan amal soleh. Nah, kalau di Yasin 13-14 tadi kan melakukan amal soleh nahi munkar. Amal soleh nahi munkar. Sedang zaman sekarang ini orang lebih banyak memilih amal soleh dan sesedikit mungkin, bahkan kalau bisa menghindari nahi mungkarnya, kan begitu. Karena dinilai amal soleh lebih mudah dilaksanakan, meskipun ya tidak mudah sekali, tetapi nahi mungkarnya itu sangat sulit karena resikonya terlalu besar dalam kondisi saat ini. Bagaimana menurut Ustadz? Matur suwun. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita menjadi pengikut Nabi, kita mencontoh bagaimana ketaatan Rasulullah, kita bisa baca di Quran surat ke-48 itu. Quran surat ke-48 ayatnya ayat 29 ya. Jelas di situ ditunjukkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtahuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Jadi itulah Nabi Muhammad dan orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad, mencontoh, meneladani bagaimana ketaatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Kemudian bagaimana dengan kita beragama? Sementara ini yang disampaikan kan Islam itu rahmatan lil alamin, sehingga yang nampak seolah-olah hanya mengajak dan menyeru kepada kebaikan, padahal dalam beragama itu memang satu paket. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ya, ada dua. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kebaikan itu berat. Tapi ada yang jauh lebih berat, yaitu mencegah kemungkaran. Maka seringkali dalam beragama kita
Kita bukan tidak mau, kita masih mengambil peran yang pertama, yaitu ta'muruna bil ma'ruf, yaitu mengajak kepada kebaikan. Sementara untuk yang mencegah kemungkaran itu masih sedikit yang mengambil bagian karena resikonya teramat berat begitu. Tetapi bagaimanapun juga dalam beragama ini kan memang mastata'tu min quwwati, seberapa yang kita mampu. Jadi ada bagian dan peran masing-masing. Ya, ada yang bagian mencegah kemungkaran itu secara pribadi kita, tapi tidak secara kolegial, secara kolektif. Karena dalam hal mencegah kemungkaran itu ada peran yang lebih strategis, yang mestinya mereka punya peran itu, dan itu bukan peran kita secara pribadi. Begitu. Jadi ada tingkatan-tingkatan, ada porsi, dan ada skala prioritas sesungguhnya. Karena itu ada dosa itu dosa individu, tapi ada dosa sosial, ada dosa ijtima, ada dosa secara kolektif yang ketika dalam masyarakat itu kemudian tidak mengambil peran itu, maka yang dosa semua. Kan begitu. Kalau sak kampung ini ada orang minum kemudian meneng kabeh, maka yang nggak minum juga ikut dosa. Meskipun kita tidak minum, karena dosa kita tidak mengingatkan ketika orang melakukan ya. Meskipun ada tingkatannya macam-macam, Pak. Ada yang Mas lek ngombe urusan sampean, tapi ojo nang kampung ini. Iki kampungnya awak dhewe, ojo dikotori. Ya. Sebatas itu kan gitu. Ada yang lebih keras lagi, lebih tegas lagi. Nah, coba kalau yang punya wewenang bagaimana? Maka dia akan lebih cantik lagi kalau dia mampu mencegah kemungkaran. Karena itu dalilnya jelas, Pak. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, fa illam yastati apa itu? Kalau kamu lihat kemungkaran maka cegah dengan apa? Dengan tangan. Maksudnya tangan itu kekuasaan, Pak. Makanya kekuasaan itu sangat penting ketika digunakan untuk menegakkan kebenaran. Sebab kalau yang punya kekuasaan dengan sangat mudah, kan begitu. Nah, kalau tidak mampu maka cegah dengan apa? Dengan lisan. Kalau tidak mampu cegah dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Orang kalau tidak berbuat sama sekali, ya dia tidak memetik apapun dari tidak berbuat. Maka begitulah barangkali, Pak. Wallahu a'lam bishawab, tambahan dari saya. Jadi bukan berarti kita tidak mau bernahi mungkar, tapi ternyata nahi mungkar itu ada tahapan-tahapan dan ada prioritas-prioritas, ada apa ini ya. Karena itu negara itu sangat strategis untuk bisa membawa baldatun, thayyibatun, warabun, wabun. Masyarakatnya semua rukuk dan sujud. Itu ya tergantung dari bagaimana negara ini bisa memberikan nuansa dan suasana apa tadi? Dua tadi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam kapasitas sebagai negara. Sampean sama gubernur kan beda tanggung jawab. Kan gitu. Awak dhewe karo Pak Camat kan beda tanggung jawabnya. Lebih nanti di hadapan Allah. Makanya saya heran, ada orang kok rebutan jabatan, Pak Ibu. Apalagi saya lebih heran, saya tidak bisa naruh otak kita di mana. Menyalahgunakan jabatan, Pak. Korupsi sampai ratusan triliun. Gaya opo gitu loh. Jika PT yo gak gelem. Punya baju dua saja ini lupa nanti hisapnya repot. Dua saja. Kok ini sampai nyolong triliunan, Masya Allah. Kita punya dua saja baju ini loh,
Hisabnya repot, Pak. Kok sampai begitu, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan sekali lagi umur kita barokah, harta kita barokah, dijauhkan dari bala dan musibah. Bangsa ini juga diantarkan oleh Allah, pemimpin-pemimpin kita diberikan bimbingan dan petunjuk dari Allah, mengantarkan kita semua menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya Allah ya Qawiyyu ya Aziz, dengan rahman dan rahimmu ya Allah, kami berkumpul di majelis yang mubarakah ini. Limpahkan taufik dan hidayahmu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah jika dengan segala ketergesaan kami ada terselip makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kami. Ampuni kami ya Allah jika dengan tanpa kesabaran kami sering menyakitkan dan melukai hati orang lain, utamanya kepada pasangan yang kami cintai, anak-anak yang kami sayangi, yang Kau amanahkan kepada kami. Atau bahkan jika mungkin ya Allah sebagai anak ada perbuatan yang Kau hitung sebagai perbuatan anak yang durhaka kepada kedua orang tua, kami takut mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari umur yang tidak barokah, dari keluarga yang tidak sakinah, dari anak-anak yang tidak soleh dan solihah. Kami pun takut mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari doa demi doa yang kami panjatkan yang ternyata tidak lagi Engkau dengarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.